kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Bertemu lagi dengan saya, Siti Thoibah, yang akan membahas video kali ini tentang perbedaan teori-teori. Teori-teori tersebut yaitu teori behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, humanisme, dan sibernetik. Sebelum mengetahui perbedaan teori-teori tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu teori-teori tersebut. Pertama yaitu teori behaviorisme. Behavior atau tingkah laku. Jadi, teori behaviorisme itu perubahan tingkah laku akibat interaksi stimulus dan respon. Hanya stimulus dan respon, seperti mengajar, memindahkan pengetahuan guru kepada siswa. Siswa itu harus bisa apa yang diajarkan guru, akibatnya menjadi TCL, Teacher Centered Learning. Siswa menjadi pasif, tidak kreatif, tidak memperhatikan motivasi dan proses. Siswa tidak mengetahui pengetahuan awal, tidak memperhatikan faktor lain selain stimulus dan respon. Fokus pada hasil yang terukur, kelihatan dan bisa diukur, tidak mementingkan proses, lebih mementingkan ke hasil. Apabila contohnya apa yang diajarkan guru tidak ada perubahan, berarti siswa dianggap tidak belajar. Menurut teori behaviorisme itu seperti itu. Yang kedua, teori kognitivisme. Perubahan persepsi atau pemahaman yang tidak selalu dapat diukur terjadi di dalam hasil akal pikiran manusia. Contohnya seperti siswa memiliki pengetahuan awal, guru memberikan apresiasi. Yang pertama itu ada kognitif asimilasi, pengetahuan awal ditambah info baru, kan menghasilkan pengetahuan baru. Nah, info barunya itu menyesuaikan dengan pengetahuan awal, jadilah menjadi pengetahuan baru. Yang kedua itu kognitif akomodasi, pengetahuan awal ditambah info baru, sama dengan kan menjadi pengetahuan baru. Nah, pengetahuan awalnya itu menyesuaikan dengan info yang baru gitu. Jadi kebalikan dari kognitif asimilasi. Yang ketiga itu ekuilibrasi, penyeimbangan lingkungan luar dengan struktur kognitif dirinya, yaitu penyeimbangan asimilasi dan akomodasi. Materinya itu disusun dari yang sederhana ke yang kompleks, lebih fokus ke proses. Siswa akan menjadi aktif gitu. Jadi kebalikan dari teori yang sebelumnya, yaitu teori behaviorisme, menyesuaikan tahap perkembangan kognitif siswa. Misalnya mengajar anak SD dan SMP kan berbeda ya cara mengajarnya dan medianya, dan kita itu harus menyesuaikan dengan kognitifnya, seperti itu kan pengalaman. Yang ketiga yaitu teori konstruktivisme, membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman. Siswa membangun pengetahuan sendiri, otomatis siswa akan aktif. Guru hanya sebagai fasilitator yang menyediakan sarana, memberi data mentah dan sumber data. Contohnya seperti apabila ibu menugaskan kalian meneliti gitu, gula itu cepat larut dengan air hangat atau dengan air dingin. Nah, di situ kalian teliti gitu. Kan hasilnya gula lebih cepat larut dengan air hangat. Itu kan berdasarkan pengetahuan dari pengalaman gitu, pengalaman kita sendiri. Begitu. Yang keempat, teori humanistik. Belajar dimulai dari bertujuan untuk manusiakan manusia. Guru tidak berpikir lagi bagaimana mengajar dengan baik, tapi guru berpikir bagaimana agar siswa belajar dengan baik dan senang. Guru membuat hubungan kuat dengan siswa untuk membantu siswa menjadi aktif karena faktor motivasi dan pengalaman emosional sangat penting. Memperhatikan kognitif dan afektif
Jadi, siswa bisa memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Yang kelima, teori sibernetik yaitu pengolahan informasi dengan mementingkan sistem informasi daripada proses belajar, berhubungan dengan internet, jaringan internet, kecerdasan buatan seperti memakai WA Group, Zoom, Google Classroom, dan lainnya. Guru membimbing siswa memahami informasi yang cocok, memanipulasikan proses memahami konsep, menyiapkan feedback. Dalam teori ini, sistem informasi lebih penting daripada proses belajar. Sistem informasi itu disamakan dengan pola berpikir gitu. Sistem informasi itu linier, runtut, sistematis, dan divergen. Kesimpulannya, perbedaan teori yang 5 tadi adalah: pertama, teori behaviorisme lebih membahas tingkah laku setelah belajar. Yang kedua, teori kognitivisme lebih membahas tentang struktur kognitif. Yang ketiga, teori konstruktivisme, kata kuncinya konstruk, yaitu membangun. Yang keempat, teori humanisme, lebih ke memanusiakan manusia. Yang kelima, teori sibernetik, lebih ke internet atau sistem informasi. Sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa.